Mana bisa Allah jadi pohon? Loh ada Al-Qasas 30 bang. Udah baca belum Quranmu? Allahmu jadi pohon. Masuk akal nggak bang? Udah baca belum Quran? Masuk nanti Tuhan kan bisa jadi apa-apa. Tuhan kan segala mencinta dunia ini. Kalau dia Ya, namanya juga Islam. Ya, kita tahu lah tabiatnya Islam ya. Kalau nggak nipu nggak Islam. Kalau jujur ya dia nggak Islam. kan, ada nabi naik ke room gua ya. Kehormatan nih ada seorang nabi. Baik, terima kasih. Ya, silakan. Bisa buktikan Yesus mengaku dirinya Tuhan. Sembah kepada Yesus. Kalau dia ngaku Tuhan, memang kenapa bang? Mana buktinya? Buktinya dia disalib bang. Masa Tuhan bisa mati? Nggak masuk akal kan? Bukti dia itu mengaku Tuhan, dia disalib. Karena Kan dia mengaku Tuhan. tidak masuk akal Tuhan bisa lahir, Tuhan bisa mati. Coba dunia ini sudah ada duluan sebelum Yesus tiba di dunia. Berarti Yesus bukan Tuhan dong. Oke. Allah ini kalau jadi pohon ini masuk akal nggak? Tidak masuk akal. Mana bisa Allah jadi pohon? Loh ada Al-Qasas 30 bang. Udah baca belum Quranmu? Allahmu jadi pohon. Masuk akal nggak bang? Udah baca belum Quran? Masuk nanti Tuhan kan bisa jadi apa-apa. Tuhan kan segala mencinta dunia ini. Kalau dia Kan itu Tuhan tidak bisa lahirkan. berarti bisa juga dong Tuhan itu inkarnasi. Berarti bisa juga dong Tuhan itu dilahirkan. Orang Allahmu aja bisa berfotosintesis. Apalagi dilahirkan. Bisa dong. Tuhan itu bisa inkarnasi bang. Bisa menjelma menjadi manusia. Orang Allahmu aja bisa menjelma jadi pohon. Terus kau apa? Nah itu ya. Jadi kenapa? Di mana Yesus? Apa buktinya Yesus itu adalah Tuhan? Dengan cara disalib. Itu buktinya. Ketika dia mengaku Itu bukan sebagai Allah. Itu kan kata manusia, bukan kata Yesus. Itu kan kata manusia, bukan kata Yesus. Ya, Yesus ini ketika dia mengatakan dirinya adalah Allah, dia disalib. Jadi bukti Yesus itu mengaku Allah, ya salib. Mana ayatnya? Di mana ayatnya? Mana ayatnya? Dia bilang Allah. Yohanes 8 Sembah kepada- ayat 58. Yohanes 8 ayat 58. Sebelum Yohanes 8. Abraham jadi, aku adalah aku. Coba baca Lukas 10 ayat 30. Baca di situ baik-baik. Apa tuh isinya? Bacalah. Kita yang baca karena saya punya HP satu aja, tidak ada yang lain. Gue juga HP-nya satu. Iya. Coba baca Lukas 10 ayat 30. Oke, silakan Anda Di baca. situ apa bunyinya? Saya akan bacakan Al-Qasas ayat 30 ya, bahwa di sini Allahmu jadi pohon. Ini logika nggak ini? Masuk akal nggak? Di mana anda salah baca? Ya, coba. Al-Qasas ayat 30, Allah jadi pohon. An-Naml ayat 7 sampai 9. Allah jadi api. Agatha, coba Mbak ya pikir mana bisa Tuhan mati? Itu justru kan sudah mati, berarti dia bukan Tuhan. Tuhan itu tidak boleh mati. Pertanyaan kedua, ini kan dunia sudah ada duluan daripada Yesus. Itu Tuhan tidak pernah mati. Ya, pikir. Kalau saya buktikan Yesus ini ada sebelum dunia ini ada, boleh? Boleh di mana? Oke. Yohanes Ini kan dunia sudah ada duluan daripada Yesus. ini ya, Yohanes 17 ayat 24. Sebelum ini ada, Waktu ada Nabi Adam, tidak ada nama Yesus di dunia ini ya. Iya. Kan belum ada itu Yesus Tuhan. Yesus apa tidak ada? Yesus kan Nabi, bukan Tuhan. Kok manusia bisa jadi Tuhan? Heran saya. Udah bang? Udah belum? Gantian nih ngomongnya. Iya silakan. Oke, ya. Kalau kamu mengatakan Yesus itu nggak ada di zaman ini, udah ada, dia telah ada. Karena Yesus itu adalah yang awal dan yang akhir. Wahyu 1 ayat 17. Dia itu telah ada sebelum segala sesuatu ada. Kolose 1 ayat 17 ya. Segala sesuatu diciptakan melalui dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang diciptakan. Yohanes 1 ayat 3. Nih bang, jadi dia itu ada dalam kekekalan, bukan dalam rupa manusia saja.
Bahkan ketika ketemu dengan Abraham, dia berteofani dalam rupa manusia. Jadi Tuhan Yesus ini ada bukan 2000 tahun yang lalu. Dia ada dalam kekekalan, bukan dalam rupa manusia. Tapi dia adalah Allah. Itu Bang, makanya dia mengaku dia adalah yang awal dan yang akhir. Gitu Bang. Jadi jangan kamu itu cuman ngomong, oh tidak mungkin Tuhan itu mati. Apakah mungkin Tuhan itu berteofani jadi pohon? Apakah keilahiannya itu hilang menjadi pohon sepenuhnya? Atau kepohonan itu hilang, Allah itu menjadi sepenuhnya pohon? Nah itu kau pikirin aja dulu. Coba Bang, kan dalam kekekalan. Karena dia Allah Bang. Kok Allah bisa mati? Heran. Kok Allah bisa lahir dari Bunda Maria? Nggak mungkin kan Allah bisa lahir. Yang lahir itu adalah kemanusiaannya. Yang mati itu adalah kemanusiaannya. Sekarang saya tanya Anda, Allah jadi pohon itu logika nggak Bang? Pasti Allah bisa jadi apa-apa karena itu ini Allah menciptakan dunia ini dan seisinya. Berarti Yesus juga ada Tuhannya dari Yesus. Allah itu ada ayatnya. Ada ayatnya Yesus suruh sembah kepada Allah. Di Bible ada, di Bible coba cari ayatnya. Oh iya. Yesus itu memang nyuruh mungkin menyembah. Anda pernah mungkin kita sudah baca ya ayatnya Yesus. Ya. Yesus memang nyuruh untuk menyembah kepada Allah saja. Karena dia adalah Allah itu. Jadi hanya menyembah kepadanya aja. Ya, dia memang mengatakan itu. Hanya kepada Tuhan Allahmu saja kamu berbakti dan menyembah. Karena dia Allahnya. Berarti dia ngomong untuk dirinya sendiri Bang. Itu jawabannya. Tapi sekarang saya tanya Bang Muhammad. Bang Muhammad, bisa ini saya ingin Anda mengerti ya. Anda ini seperti robot ya. Ini saya tanya Bang. Ini Anda tahu ini apa? Al-Quran ya. Oke. Ini perkataan Allah atau bukan? Iya, perkataan Allah. Oke. Perkataan Allah itu adalah ucapannya Allah atau kalimatnya Allah ya, betul? Iya. Ucapan Allah itu baru ada ketika dicetak atau Allah itu sudah ada dalam kekekalan? Allah yang langsung turunkan Al-Quran melalui Nabi Muhammad. Enggak, saya nggak nanya itu. Allah itu, perkataan Allah itu baru ada di abad ke-7 atau sudah ada di dalam kekekalan? Sudah ada memang dari dulu. Allah yang sudah menciptakan untuk manusia itu Al-Quran. Siapa yang tidak ikut ajaran Nabi Muhammad, dia yang sesat nanti di dunia dan di akhirat. Oke, kalau Anda mengatakan perkataan Allah ini bukan ada di abad 7, ini Quran ini kira-kira baru ada di abad keberapa? 7. Langit ke-7, dari langit ke-7 turun ke bumi untuk manusia. Enggak, saya tanya, Quran ini ada abad keberapa? 7. Abad 7. Berarti Allahmu baru ada di abad 7 dong? Dari dulu memang ada, dari dulu. Ini firman Allah ini adanya di abad ke-7 atau dari dulu? Coba Anda pikirkan dulu. Apakah perkataan Allah itu baru ada abad 7? Berarti sebelumnya Allah tidak pernah berkata-kata? Berkata dari melalui Nabi Adam, manusia Nabi Adam kan pergi. Enggak, saya nggak nanya itu. Ini Quran benar adanya di abad 7, perkataan Allah. Ini Quran ada pas Nabi Muhammad ada ya, baru ada itu Al-Qurannya. Tua mana Quran sama Nabi Muhammad? Nabi Muhammad. Loh, berarti pertanyaan Anda sudah kejawab. Yesus itu ada sebelum dia menjadi manusia. Perkataan Allah ini lebih tua dari Muhammad. Berarti Allah kalah tua dari Muhammad. Muhammad lebih tua dari Allah dong. Karena perkataan Allah baru ada di abad 7. Muhammad ada duluan, baru Allah memanggil Muhammad ketemu langsung ke langit ke-7, baru dia perintahkan sholat 5 waktu sama Al-Quran ini turun di bulan puasa. Berarti Allah baru ada di abad ke-7. Tua mana sama Tuhan Yesus? Tuhan Yesus dari Allah. Kan Nabi Allah yang menciptakan dia. Loh, Allah bukan baru ada abad 7.
Gimana caranya abad ke-7 menciptakan yang di abad 1 yang lebih tua? Logika. Logika kan? Mbak ada waktu, masih ada waktunya. Mbak masih bisa berubah, syahadat saja segera belum. Lo kok malah nyuruh saya syahadat? Coba, yang sudah beragama Islam, yang sudah menyembah Allah dengan agama Islam itu di mana pertama kali? Apa? Pertama kali ada agama Islam yang sudah menyembah Allah itu di mana? Di Arab Saudi. Di Arab Saudi. Ya, itu pun kejadiannya di abad ke-7. Jadi Allah itu baru dikenal di Arab Saudi. Kan dulu kan Amerika tidak kenal Allah, sembarang disembah batu, patung, apa, dinding, pohon disembah. Jadi Allah menurunkan Nabi supaya dia mengenal Allah. Ya pertama kan Nabi Adam diturunkan supaya diajarkan sama Kristen, sama Yahudi supaya tahu Allahmu siapa sebenarnya, bukan patung Allahmu. Coba Oke. coba di gereja di mana-mana ada patung. Sebelum ada agama Islam, Mekah sana, Arab sana agamanya apa? Agamanya apa ya, kayak Kristen, kayak Yahudi. Di Arab sana agamanya Kristen, bukan pagan Ada campur, ada Islam, ada Yahudi. Sebelum ada Islam, sebelum ada Islam, agama apa di Arab Saudi sana? Quraisy. Ya, pagan Quraisy kan. Iya. Kira kakeknya Muhammad itu agama Islam atau pagan Quraisy? Quraisy. Berarti Allah nggak dikenal sebelum adanya Muhammad. Allah nggak dikenal, makanya Allahmu itu lebih muda dari nabimu. Gimana bisa? Makanya itu Nabi Muhammad itu disuruh hambanya ikut. Ini sama dengan pertanyaan, lebih muda mana Maria dengan Tuhan Yesus? Nah ini sama pertanyaan, lebih muda mana Muhammad sama Allah? Kalau kamu percaya Allah itu sudah ada dalam kekekalan, Maria juga percaya bahwa yang dia sembah itu sudah ada dalam kekekalan. Hanya saja dia itu inkarnasi mengambil kodrat manusia melalui Maria. Kan segampang itu logikanya kan? Betul tidak? Tidak betul. Coba lebih muda mana Yesus sama Maria? Sekarang saya tanya, berarti Allah ini belum dikenal ya sebelum Muhammad ya? Allah ini nggak ada ya? Sebelum Allah ada. Kenapa tidak Nabi Muhammad sudah kenal Allah? Allah sebenarnya siapa? Tapi manusia yang tidak kenal. Umur 20 tahun. Muhammad ini menyembah siapa? Saya. Umur 20 tahun, Nabi Muhammad ini nyembah siapa? Allah. Dia tidak pernah menyembah siapapun. Allah terus. Kan dia hidup bersama kakeknya ya, Abdullah ya, betul? Ya. Oke, kakeknya ini tadi kau bilang agama pagan Quraisy. Gimana ceritanya kakeknya menyembah pagan Quraisy? Dia udah menyembah Allah. Sementara Islam aja baru dikenalkan ketika dia umur 40. Siapa bilang dia kenal Islam umur 40? Islam baru ada abad keberapa sih? Tadi kamu bilang abad ke-7. Islam dengan Allah itu baru ada di abad ke-7. Ya, sebelum ada Muhammad, ya Allah ini nggak ada, betul kan? Ada terus. Kenapa tidak? Oke, siapa yang sudah mengenal Allah? Sejak Nabi Adam sudah ada Allah. Adam yang mana ini? Nabi Adam yang pernah masuk di surga diturunkan sama Allah karena dia makan buah yang terlarang sama Allah. Ya, Nabi Adam ini di mana kira-kira tinggalnya? Di Arab. Dimati dia di Arab, di kuburan. Di Arab. Jadi Allah menciptakan Adam ini di Arab gitu. Pertama Nabi Adam turun di dunia di tanah India. Oh, di India. Berarti Ya, di tanah India. Oh, berarti nenek moyang kalian itu di India ya? Apa? Berarti gini ya, di India kita tahu ya, yang paling tua itu adalah agama Hindu yang Tuhannya yang kayak batu-batu itu kan, Dewa Siwa kan. Apakah Islam ini adalah literasi dari India, penyembah batu itu? Dewa Siwa itu? Tidak ada.
sembah pohon, tidak sembah batu, kan tidak seperti orang Hindu sama Kristen. Kan Kristen juga ada sembah batu. Kalau Adam dia di India, India saja agama pertama itu bukan Islam, Hindu bang. Ya Hindu tahu. Kan Kristen juga kan ada sembah batu, ada kan? Bentar bang. Kalau di India agama pertama itu adalah Hindu, apakah Adam agamanya Hindu? Apa? Kalau agama pertama di India adalah Hindu, berarti Adam itu agamanya Hindu bang, bukan Islam. Bukan Hindu, dia Allah menurunkan dia karena dia melakukan dosa di surga. Allah menurunkan dia di situ, dia pisahkan sama istrinya. Kan Ya. dia diturunkan di India. Apa agama pertama di India? Apa? Agama pertama di India itu agama apa? Hindu. Ya berarti Adam Hindu lah. Tidak lah, tidak mungkin ada Hindu, ada Muslim kok. Di India berarti Hindu dong, nggak mungkin Islam. Karena di India itu agama pertama bukan Islam. Tidak ada nabi, tidak ada satupun nabi Hindu, semua Muslim. Yesus juga Muslim. Tadi kan Anda bilang Adam itu agama Islam. Sementara Ya. dia di mana itu agama Islam di India sana. Sementara kita tahu di dalam literasi sejarah bahwa agama pertama itu Hindu di India sana. Kalau Adam itu agamanya adalah Islam, berarti harusnya di India sana agama tertua Islam bukan Hindu. Atau sebenarnya Adam itu agama Hindu tapi kok klaim Islam. Tidak mungkin itu ada Hindu, ada Muslim. Coba Yesus Muslim. Nabi Yesus kan Muslim, kenapa ada Kristen? Mana dalilnya Yesus Muslim? Yesus Muslim, Yesus kalau kan Yesus mati di kafani. Berarti Yesus itu dia adalah orang Yahudi. Kalau kalian itu mati di kapani ngikuti Yesus, berarti kalian itu Yahudi. Bentar. Yahudi, Anda yang Yahudi, Shalom, kan tak? Anda tidak tahu siapa Shalom, Tuhan shalom. Anda. Ini Anda bilang Yesus mati di kafani? Hah? Iya. Anda bilang Yesus mati di kafani? Muhammad? Kok 2 lawan 1, bagaimana sih ini? Enggak. Ya, gua diam. Ayo. Anda bilang Yesus mati di kafani? Iya. Muslim, Anda sudah dia Muslim. Oke, Anda mengakui Yesus mati ya? Iya mati. Ah, Yesus kan bukan Tuhan, dia Nabi, dia mati. Atau kan Tuhan kan tidak bisa mati. Dia lagi memfitnah Qur'annya, Bang. Anda berdua buktikan saja satu ayat dari Bible. Dia mengatakan saya Tuhan sembah kepada saya. Buktikan. Yesus. Kalau Anda bisa buktikan, saya langsung pindah agama sekarang. Yesus mati. Sekarang. Yesus mati berarti kan? Coba Anda buktikan dua-dua. Saya mau dua-dua. Siapa dokter? Yesus sama Dokter Matarun. Nah, buktikan saja coba. ya. Yesus sama Isa sama nggak? Apa? Yesus sama Isa sama nggak? Sama. Kan Yesus nama orang Kristen Ji. Oke, Nabi berarti nama- Isa mati ya? Kamu bilang Yesus mati, berarti Isa mati ya? Iya. Ah, ini kamu sudah mengencingi Al-Qur'anmu. Berarti Allah salah. Yesus diangkat oleh Allah, nanti dia akan kembali di dunia ini untuk mengajar orang Kristen. Saya bukan Tuhan, saya adalah Nabi, saya adalah utusan Allah, ya bukan Tuhan. Coba Anda bisa buktikan nggak? Host sama ini dua-duanya bisa buktikan nggak? Itu tadi udah saya jawab ya. Bukti. Coba cari ayatnya di Bible mana. Ini nggak usah pakai ayat, ini kita pakai kenyataan. Bukti Yesus itu mengaku Tuhan adalah salib. Dia disalibkan karena dia mengaku sebagai Allah. Karena dia ngaku Allah lah, makanya dia disalib. Jadi apa buktinya? Salib itu buktinya. Selesai. Tidak mungkin. Mati dong. Oke, sekarang Loh, saya tanya. kamu tadi bilang dia mati. Berarti matinya kenapa? Menurutmu? Matinya sudah tiba waktunya Allah mengangkat karena banyak orang mengikut sebagai Tuhan. Kan dia bukan Tuhan. Matinya karena apa? Matinya karena apa? Matinya karena orang Kristen selalu menyembah dia sebagai Tuhan. Oh, itu bukan Allah jawaban mengangkat dia. dong. Matinya kenapa? Bukan jawaban Matinya itu. karena itu, karena orang Kristen selalu mengikut katanya Tuhan, jadi Allah mengangkat dia. Itu jawabannya nggak supaya orang tidak jelas. bersembah. Matinya kenapa? Ketembak kah? Tidak Apa ditembak, kayak gitu? dia diangkat sama orang, sama Allah. Katanya mati. Gimana?
Kau konsisten dong jadi Islam. Masa udah Islam nggak konsisten? Coba Anda buktiin dong Bang, Iya, buktiin. kau bilang katanya Isa mau mati. Saya mau nanya, matinya kenapa itu, bro? Itu matinya karena orang Kristen. Loh, itu bukan jawaban. Diapain Itu orang Kristen jawabannya Bang, emang? karena orang Ya Kristen udah. kan selalu menyembah dia, jadi Allah melihat, jadi Diapain, Allah diapain? mengangkat nyawanya supaya orang Kristen tidak bisa sembah kepada dia, karena dia bukan Tuhan. Iya, diapain sama orang Kristen dia sampai mati? Ya karena orang Kristen sembah kepada dia. Iya, Karena dia bukan diapain? Kristen. Aduh. Disalib. Kan Yesus kan Muslim, kenapa Anda Kristen? Heran saya. Yesus Muslim. Sia Muslim nggak? Aku pengen tahu. Syia bukan Muslim. Nah, Karena Yesus dia Muslim, tidak Sia saling bukan Muslim. Anda buktikan sama saya, biar mau tambah pasukan tidak apa-apa, buktikan saja. Yesus mengaku dirinya saya Tuhan, saya Allah, sembah kepada saya. Bukti langsung saya pindah agama sekarang. Buktiin. Salib. Itu jawabannya. Itu tidak masuk akal kalau disalib mana mungkin itu Tuhan bisa lahirkan. Karena dia mengaku Tuhan lah, makanya dia disalib. Coba pikir Mbak, pikirnya itu Bunda Maria sudah ada duluan daripada Yesus. Berarti Yesus bukan Tuhan, ada Tuhannya. Oke, coba kamu pikir juga. Tadi ketika kamu mengatakan, Yesus sendiri bentar. Tadi kamu pikir dulu ya. Quran ini baru abad ke-7 ada. Perkataan Allah baru abad ke-7 ada. Duluan Muhammad. Kok bisa dituhankan Allah daripada Muhammad? Padahal Tuhan lebih tua Muhammad daripada Allah, daripada perkataan Allah. Kok dituhankan perkataan Allah yang lebih muda? Allah kalah muda 40 tahun sama Muhammad. Ya, perkataan Allah itu baru ada di tahun berapa tuh, Prof? 40 tahun kan? Setelah Muhammad 40 tahun kan? Iya, betul. Masa perkataan Allah yang lebih mudah dituhankan? Harusnya kau tuhankan Muhammad dong yang lebih tua. Gimana? Gimana Bang Muhammad? tidak ada Muhammad tua lebih daripada Tuhan. Tuhan yang lebih tua daripada Muhammad. Ayo, di mana ayatnya? Perlihatkan ayatnya. Ayat yang Yesus mengaku dirinya saya Tuhan dan sembah kepada saya. Dia mengaku Tuhan, bahkan dia diakui Tuhan sama Abraham, diakui Tuhan sama Musa, diakui Tuhan sama Daniel, diakui Tuhan sama Adam. Mana? Mengaku dia sendiri tidak pernah mengaku. Kenapa orang lain mengaku? Anda mungkin kan? Dia mengaku. Mana ayatnya? Coba jelas diperlihatkan di layar. Perlihatkan juga Yesus suruh sembah Allah kepada Allah. Ya. Keluaran 20 dia katakan gini ya. Kalau dia Allah tidak mungkin dibilang sembah kepada Allah. Ini perkataan Yesus ya. Keluaran 20 ayat 2. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu berhala yang menyerupai apapun untuk disembah. Jangan sujud kepadanya, sebab akulah Tuhan Allahmu. Nih, Keluaran 20 ayat 2 sampai ayat 5. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada ilah lain di hadapanku. Jangan buat patung, jangan menyembah ilah lain kepadanya, sebab akulah Tuhan Allahmu. Ini dalilnya Yesus sendiri yang ngomong. Murtad sekarang. Murtad sekarang. Mana kata nama Yesus itu? Murtad sekarang. Perlihatkan nama Yesusnya di mana di situ? Ya, dia bilang aku di situ. Itu Udah, kalau murtad. bilang aku bukan dia berarti. Udah murtad. Murtad sekarang. Berarti Kau dia bohong bukan. aja kau. Berarti bukan dia, Bang. Loh? Coba Kau pikir. bohong aja kau. Itu dia, murtad kok sekarang. Di mana ada namanya dia di situ kak? Saya Yesus mengatakan Iya, di saya situ. Allah. Di mana katanya di situ? Keluaran ini ya, itu Tuhan Yesus itu sendiri ngomong sama Musa. Apa buktinya? Ya? Keluaran
3 ayat 14, ketika dia datang kepada Musa, dia mengaku sebagai aku adalah aku. Nah, ini Yesus, ini perkataan Yesus ya. Ini perkataan Yesus ya. Aku adalah aku. Nih, dia ngomong sama Musa sebagai aku adalah aku di dalam Keluaran 3 ayat 14. Betul nggak, Prof? Betul. Nah, lalu dia Keluaran 3 ayat berkata 14. lagi nih dalam rupa Yesus nih ya. Dua kali. Yohanes 8 ayat 58. Dua kali diulanginya ya. Yohanes 8 ayat 58 dia mengaku apa? Aku adalah aku. Ini. Dia ini mengaku. Jadi siapakah yang mengaku sebagai Tuhan? Akulah Tuhan sembahlah aku. Ya Yesus. Dia mengaku di hadapan Musa. Dia mengaku di hadapan orang Israel. 2 kali dia mengakunya. Makanya dia disalib. Buktinya apa? Salib itu adalah satu-satunya bukti bahwa dia ketika mengaku menjadi Tuhan, orang-orang menyalibnya. Jadi kalau kamu nanya di mana Yesus ngaku, justru karena dia ngaku 2 kali, makanya dia disalib. Selesai, murtad. Manusia dibunuh kalau disembah, kan dia manusia. Murtad sekarang. Kan kamu tadi nanya, di mana Yesus berkata, akulah Tuhan sembahlah aku, sudah saya tunjukkan di dalam Keluaran 20 ayat 2 sampai ayat 5. Itu adalah perkataan Mbak, coba baca baik-baik di situ, Anda salah baca. Kan dia Prof, tadi dia ngomong akan murtad kan, Prof? Ya, namanya juga Islam. Tapi ya kita tahu lah tabiatnya Islam ya. Kalau nggak nipu nggak Islam. Kalau jujur ya dia nggak Islam. jaga. Di replace aja. Ada yang lain nggak? Percuma juga tak masuk Kristen orang kayak gini kan nggak ada manfaatnya. Lebih Siapa bermanfaat juga mau jadi. masuk Kristen? Yesus memperingati Yudas. Setelah Yesus berkata demikian, Is sangat terharu, lalu bersaksi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudnya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, tanyalah siapa yang dimaksudkannya. Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, Tuhan, siapakah itu? Jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkan dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadamu, apa yang hendak kau perbuat? Perbuatlah dengan segera. Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa ya maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula ia mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberi perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, dan demikian pula kamu harus saling mengasihi.
Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Simon Petrus berkata kepada Yudas, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi. Engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Jawab Yesus, nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu juga ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekarang kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjuklah Bapa itu kepada kami? Tidak percayalah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Aku setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa yang juga kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Bapa dipermuliakan di dalam aku. Jika kamu meminta sesuatu kepada aku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggallah sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya.
Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripada aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan sukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakan kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan aku melakukan segala sesuatu seperti diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapa-Kulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu